Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvisa Fitri dengan stambuk M1B1 19015, kelas Ilmu Lingkungan A. Di video ini saya akan mempresentasikan sanitasi dan kesehatan lingkungan dengan judul sanitasi air bersih. Rumusan masalah, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan sanitasi air bersih? Yang kedua, berapa kebutuhan rata-rata yang diperlukan untuk minum dalam sehari? Ketiga, kebutuhan air di suatu rumah tangga untuk masyarakat di Indonesia dalam sehari. Keempat, apakah air bersih dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari? Maka air bersih harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, biologi, dan radiologi. Kelima, penyakit yang ditularkan melalui air yaitu waterborne disease, water-washed disease, water-based disease, dan water-related insect vector mechanism. Yang keenam, upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia dan bandingkan dengan dua contoh yang diterapkan di negara lain. Tujuannya yaitu mengetahui apa yang sudah menjadi rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sanitasi air bersih? Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Misalnya menyediakan air bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah agar tidak dibuang sembarangan. Sanitasi juga sering disebut sanitasi lingkungan dan kesehatan. Lingkungan sebagai suatu usaha pengendalian semua faktor yang ada di lingkungan fisik manusia yang diperlukan dapat menimbulkan hal-hal yang mengganggu perkembangan fisik manusia yang dapat memberikan akibat yang merugikan kesehatan dan jasmani serta kelangsungan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan rata-rata air yang diperlukan untuk minum dalam sehari. Kebutuhan air putih antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki setidaknya harus minum 2 liter air, sedangkan perempuan memerlukan sebanyak 1,6 liter untuk memenuhi kebutuhan cairan harian. Ukuran tersebut setara dengan 4 botol air mineral untuk laki-laki dan sekitar 3 botol untuk perempuan. Selanjutnya yaitu kebutuhan air di suatu rumah tangga untuk masyarakat Indonesia dalam sehari. Pemakaian air rata-rata rumah tangga di perkotaan di Indonesia untuk golongan ekonomi menengah ke bawah adalah 169,11 liter orang atau per hari. Sedangkan untuk golongan ekonomi menengah ke atas sekitar 247,36 liter per orang atau per hari. Kegiatan mencuci pakaian merupakan pemakaian air terbesar dalam rumah tangga setelah keperluan mandi. Mencuci baju menghabiskan air hingga 30% dari konsumsi air dalam rumah tangga secara keseluruhan, sedangkan 70% dari jumlah tersebut digunakan untuk pembilasan. Selanjutnya yaitu mengetahui apakah air bersih dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/SK/7/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum berisi tentang persyaratan kualitas air minum, tata cara pelaksanaan pengawasan kualitas air minum, dan pelaksanaan pengawasan internal kualitas air oleh pengelola penyediaan air minum. Sedangkan Peraturan Menkes Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/9 Republik Indonesia tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Jika dibandingkan dengan dua negara lain, yang pertama, salah satu negara maju di Eropa terkenal dengan kebersihan airnya. Pemerintah Norwegia mengelola air lewat program perlindungan air tanah yaitu The Midgard Snack. Program tersebut digerakkan oleh Departemen Oslo Water and Wastewater Department. Yang kedua, Prancis menjadi salah satu negara yang menjadi kualitas air dengan sungguh-sungguh. Untuk mewujudkan misi tersebut, pemerintah Prancis bekerja sama dengan pihak swasta. Program yang dilakukan yakni menjaga kandungan bakteri di dalam air keran agar tetap rendah. Selanjutnya yaitu
Penyakit yang ditularkan melalui air yaitu waterborne disease, water-washed disease, dan water-related insect vector mechanism. Waterborne disease adalah penyakit yang ditularkan secara langsung melalui air yang tercemar. Jenis penyakitnya yaitu kolera, tifoid, hepatitis A, dan disentri. Dampak terhadap kesehatan dapat kehilangan cairan tubuh dan masuk pada kondisi dehidrasi. Water-washed disease disebabkan higienitas air yang buruk. Jenis penyakitnya diare, skabies, trachoma, dan leptospirosis. Dampak terhadap kesehatan penderita skabies dapat merasakan kulit gatal. Kita bisa lihat pada gambar yang tertera di atas. Selanjutnya yaitu water-based disease, penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus kehidupan dan berhubungan dengan air. Jenis penyakitnya schistosomiasis. Dampaknya terhadap kesehatan pendarahan saluran cerna, penyakit obstruk di lambung atau usus, malnutrisi, infeksi ginjal, dan kemandulan. Selanjutnya, water-related insect vector mechanism, penyakit yang disebabkan oleh vektor penyakit yang sebagian atau seluruh perindukannya berada di air. Jenis penyakitnya demam berdarah, dengue, malaria, dan yellow fever. Dampaknya terhadap kesehatan penderita malaria akan mengeluhkan gejala demam dan menggigil. Kita bisa dapat lihat gambar yang tertera di atas. Selanjutnya yaitu upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih Indonesia dan dibandingkan dengan dua negara lain. Jika dibandingkan dengan dua negara lain, pada Singapura untuk memenuhi pasokan air lebih dari 2 juta debit air per hari, Singapura memiliki 4 cara untuk memperoleh air bersih yang disebut Four National Taps atau tempat keran nasional. Yang pertama itu daur ulang air limbah dengan newer water, desalinisasi, pemanfaatan resapan air lokal, dan impor dari Malaysia. Pemerintah Cape Town bersama dengan otoritas pusat dan beberapa ilmuwan terkait mencoba merumuskan 5 solusi gila dalam upaya menghindari hilangnya pasokan air bersih setempat. 6 bendungan utama kota itu sekarang rata-rata hanya menyimpan 21% dari total kapasitas tampungannya atau hampir kurang 2% dari tahun lalu. Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa materi tadi adalah yang pertama, sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan. Yang kedua, pada umumnya laki-laki setidaknya harus minum 2 liter air, sedangkan perempuan memerlukan sebanyak 1,6 liter untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Ukuran tersebut setara dengan 4 botol air minum mineral untuk laki-laki dan 3 botol untuk perempuan. Selanjutnya yaitu pemakaian rata-rata rumah tangga di perkotaan di Indonesia untuk golongan ekonomi menengah ke bawah itu adalah 169,11 liter per orang atau per hari. Sedangkan untuk golongan ekonomi menengah ke atas sekitar 247,36 liter per orang atau per hari. Selanjutnya yaitu persyaratan kualitas air bersih negara Indonesia dengan negara lain itu memiliki perbedaan. Selanjutnya yaitu penyakit yang ditimbulkan melalui air itu berbeda-beda penularannya, jenis penyakitnya, dan dampaknya pada kesehatan, dan sangat berbahaya bila tidak dilakukan penyembuhan seperti demam berdarah, gatal-gatal, dan diare. Dan yang terakhir yaitu upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih Indonesia sangat berbeda dengan dua negara luar. Indonesia menetapkan hukuman yang tegas untuk membangun teknologi untuk sanitasi air bersih, sedangkan negara luar yang dilakukan adalah mendaur ulang air limbah, desalinisasi, dan pemaparan materi sanitasi air bersih dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.